Amin. It's about the response. Ini semua tentang respon. Padang gurun itu cuma tempat, cuma proses. Responnya gimana? Pertanyaan gini, Tuhan, saya dulu juga masih belum ngerti, Tuhan, padang gurun banget nih. Tapi ingat loh, di padang gurun banyak orang yang berhasil lolos dan ada orang yang mati. Betul? So, pilihlah respon yang benar. Next. Oh, ini dia nih. Mari kita baca pergantian. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa dulu yang menurutkan Mesia segala keadaannya sebagai manusia yang tiada segala sesuatu. Ia adalah Allah yang bersuci sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. 7. Dan juga tidak semua yang keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. 8. 1, 2, 3. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Amin. Oh my God, kan nih ada keturunan yang benar, berarti ada keturunan yang tidak benar. So ini perjanjian itu sangat dahsyat, sangat dalam sekali. Makanya ini bukan ini. Paulus tidak ngomong soal agama. Paulus berbicara mengenai barang siapa yang tinggal di dalam perjanjian, dia adalah keturunan yang benar. Yes. Jadi Paulus itu sangat tajam, saudara. Dia bilang ini, tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Yang lebih gawatnya lagi, tidak semua juga terhidup keturunan Abraham adalah Abraham. Artinya gini, bukan gini, tidak semua orang Kristen hidup di dalam Kristus. Tidak semua orang percaya adalah murid. Oh my God. Gimana itu coba? Tidak semua orang percaya adalah murid. Paulus dengan tegas, kamu hidup dalam perjanjian gak? Kamu tinggal di dalam area para murid gak? Kalau enggak, kamu bukan keturunan yang benar. That's it, itu ketetapan. Makanya hanya yang berasal dari Ishak, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ingat loh saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia itu kasih, tapi kasih yang mendidik, kasih yang mengajak saudara dan saya untuk identitasnya menjadi identitas para murid. Bukan di level orang percaya, bukan di level orang yang sudah menganut agama Kristen, bukan, tapi harus dimuridkan. Makanya, gini saudara, masih banyak orang-orang yang percaya tidak dimuridkan oleh para pemimpin, dan masih banyak orang percaya yang tidak mau dimuridkan oleh pemimpin. Seharusnya gini, saya harus ngomong gini, gereja Tuhan harus memiliki ini. Jadikanlah semua bangsa murid, bukan levelnya jemaat. No. Kalau kamu mindsetmu kerohanianmu level jemaat, celaka udah. Kalau di gereja, kalau di tempat ibadahmu tidak pernah ada pemuritan, tidak ada pengajaran, celaka. Kamu akan dipupuk sebagai jemaat, sebagai domba terus. Kapan jadi putranya? Sedangkan putra itu menerima warisan, bukan domba. Nanti saudara, mari kita harus mengerti bahwa konsep perjanjian dan the bloodline, garis keturunan, itu memiliki konsep ini. Minumlah perjanjian darah, the bloodline, garis keturunan, hanya dilepaskan oleh para murid. The Last Supper itu adalah the gate. Perjamuan malam terakhir itu adalah pintu gerbang. Yesus bilang gini, udahlah,
jangan jadi orang percaya toh. Tapi ini loh, yuk bergabung yuk, darahku biar masuk ke dalam darahmu, dan dagingku biar masuk ke dalam dagingmu. Ngeblend jadi satu, saudara. Ngeblend jadi satu. Sekali lagi saudara, saya harus ngomong dengan clear, dengan tegas bahwa gini, it's not about Christianity. Pak, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani, dan saya koordinator. Tentu saudara. Nih, pertanyaannya gini, paradigma mau dimuridkan apa tidak? Kalau tidak, selesai. Dan apalagi kalau pemimpinmu sudah berusaha memuridkan, kamu tidak mau dimuridkan, celaka juga. Makanya saya hari ini mengerang, khusus mengerang buat orang-orang percaya bahwa Tuhan, come on, di perjamuan terakhir anak domba itu cuma mempelai, betul? Cuma mempelai, bukan jemaat. Naiklah hai jemaat-jemaat, nggak bisa. Naiklah mempelai. Istilahnya ini orang yang mature, yang dewasa, rohaninya udah matang, udah tahu mana darah, mana bukan. Udah tahu. Berbahaya sekali kalau kekristenan kita hanya segini-segini aja. Betul? Berbahaya. Saya mau bilang berbahaya. Berbahaya. Karena ini adalah kekristenan pola zona nyaman. Saudara kan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, gitu aja terus pulang. Betul? Pak, saya mau sharing Pak, gini. No. Gini. Kita harus tahu saudara. Kita harus tahu. Level curhat dengan level pembapaan itu lain. Level pemuritan dengan level jemaat itu lain. Jemaat, kamu hanya kebanyakan kamu akan dibelai, betul? Dibelai supaya kamu nggak kabur. Oh iya dong. Betul nggak? Supaya kamu nggak kabur. Tapi kalau murid, Yesus bilang gini. Ingat waktu Yesus ditinggalin para murid-muridnya? Ke-12 murid ditawarin Yesus. Nih, mereka udah pergi ninggalin kamu. Silakan. Sekalian kalau mau pergi. Yesus tidak pernah takut kehilangan orang. My God. Yesus nawarin murid-muridnya, mereka udah pergi, kamu juga mau pergi, silakan. Karena konsep darah itu bukan gini saudara. Kalau ngomong darah dan perjanjian itu hanya orang yang dewasa. Karena darah itu materai, kata materai. Materai hanya orang dewasa yang tahu, betul? Anak-anak mana tahu itu materai? Nggak akan pernah tahu. Ketika saya baca ayat itu saudara, saya shock. Wah, yang milih murid ini Yesus sendiri, yang nawarin keluar Yesus juga. Mereka ninggalin saya. Kamu juga silakan. Karena ini yang dibangun Yeshua itu bukan jemaat. Yang dibangun Yeshua, Yesus Kristus itu adalah konsep Bapa dan Putra. Makanya jika kamu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu kan ngomong identitas, bukan ngomong level jemaat. Bukan. Jemaat tidak pernah menerima warisan, tetapi anak terima warisan. Amin. Amin.